Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Monika Sari, NPM 2021 020376 dari kelas G Hukum Tata Negara, akan memaparkan tentang sosiologi politik guna untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah sosiologi politik yang diampu oleh Bapak Haidir. Yang pertama adalah pengertian dari sosiologi politik. Apa sosiologi politik itu? Sosiologi politik adalah perpaduan dari dua istilah, yaitu sosiologi dan politik. Yang pertama adalah sosiologi, yang dimana sosiologi itu artinya mengamati suatu peristiwa di tengah masyarakat, dan yang kedua adalah politik, yaitu suatu cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana sosiologi politik bisa kita ambil kesimpulan sebagai suatu interaksi yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Dan kita akan memaparkan beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama adalah Auguste Comte sebagai ayah sosiologi. Beliau mengatakan sosiologi itu merupakan teori lama yang merupakan cabang ilmu mengenai masyarakat, struktur sosial, peranata sosial, atau perilaku masyarakat dan proses interaksi masyarakat dan konflik masyarakat. Dan politik merupakan cabang ilmu modern di mana ilmu mengenai kekuasaan atau negara, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian lokasi. Sosiologi mengkaji tingkah laku masyarakat. Mengapa ilmu sosiologi penting dalam mempertahankan kekuasaan? Karena setiap manusia tidak terlepas dari bagaimana cara seseorang memperoleh kekuasaan, pengakuan sosial, dan upaya mempertahankan tersebut. Karena ilmu sosiologi politik adalah suatu cara kelompok atau individu untuk mencapai suatu tujuan, mencapai sesuatu kekuasaan, atau mempengaruhi untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh individu yang mempunyai kekuasaan. Pasti memiliki konteks sosiologi karena mereka masih ada dalam lingkup sosial dan demikian dalam lingkup kekuasaan. Posisi kekuasaan dan negara dalam kaca sosiologis selama ini negara menganggap lekat dan dalam kekuasaan. Padahal secara sosiologis asal muasal kekuasaan masih berjalan dalam kekuasaan sosial. Penggunaan kekuasaan itu selalu konteks dalam lingkungannya, baik lingkungan sosial, lingkungan politik, dan lingkungan alamiah. Yang kedua adalah Leon Degaetz, atau bisa kita bilang di sini beliau mengatakan bahwa konsep yang lebih modern memandang sosiologi sospol atau ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat. Yang ketiga adalah Ruff dan Althoff. Beliau mengatakan bahwa sosiologi adalah bidang subjek untuk mempelajari mata rantai politik di tengah masyarakat antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik, atau jembatan yang menyatu dalam dua ilmu yang berbeda. Konteks sosiologi politik itu bermakna sebagai ilmu kekuasaan di tengah masyarakat. Pengertiannya, sosiologi itu adalah bidang ilmu yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seorang individu ingin mendapatkan kedudukan di partai politik. Individu ini menggunakan taktik untuk mencapai kekuasaan tersebut. Yang kedua adalah ciri-ciri sosiologi politik, yaitu yang pertama adalah empiris, yang artinya ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua adalah teoritis. Dalam pandangan ciri sosiologi politik ini sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga adalah logis. Ciri ini mengidentifikasikan bahwa kajian ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat adalah kumulatif, artinya terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik. Misalnya hubungan antara teori satu dengan yang lain, atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang kelima adalah non-etis, artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidak mempersoalkan baik dan
buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai dengan kapasitas dalam sosiologi politik. Kemudian saya akan membahas tentang objek kajian sosiologi politik. Salah satu fokus objek dari sospol yaitu masyarakat, negara, dan kekuasaan. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat dalam ilmu sosial bisa dilihat dalam penjelasan sejumlah ahli, baik dari disiplin ilmu antropologi atau ilmu sosiologi. Manusia hidup beriringan dengan kebudayaan, dengan kelompok, dan manusia berhasil membentuk satuan sosial budaya yang kemudian mendapat sebutan masyarakat. Salah satunya penjelasan antropologi Indonesia Kojadiningrat dalam buku karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi cetakan ke-8 tahun 2002 menyebut bahwa definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Demikian tulis dari Kojadiningrat. Dan yang kedua adalah negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan atau mengatur perihal berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada dua pengertian negara. Yang pertama adalah negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan kemudian yang kedua adalah negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selain itu masih ada juga pengertian negara dari ahli. Penting memahami pengertian negara dari para ahli, unsur, fungsi, hingga bentuk-bentuknya. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebut jika kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan kepada wibawa, wewenang, karismatik, dan juga kekuatan fisik. Fokus perhatiannya adalah hubungan masyarakat dan lembaga-lembaga politik, contoh sosialisasi politik, konflik dan demokrasi, partisipasi, komunikasi politik, dan hubungan masyarakat dengan lembaga politik dan proses secara bersamaan. Contohnya adalah civil society, budaya politik. Sekian pemaparan sosiologi politik dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.